Dr. Saiful Bahri. Ia menilai aktivitas itu sebagai pelecehan terhadap kelembagaan dewan. Pelecehan terhadap rakyat juga. Mereka itu wakil rakyat. Kita lihat apakah dijebak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Tuh, belakangnya tulisannya baca dah. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Ya, nih kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Ngopinya nanti pas buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi kalian seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada sakit dari kalian jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melebihi sehat sebelumnya dengan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, menemani saat menunggu waktu berbuka kalian, ada konten menarik nih tentang oknum anggota dewan kita ini yang tertangkap oleh kamera dan diberitakan ya. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin, jangan lupa buka deskripsi video. Di situ ada channel-channel yang harus kalian lihat juga. Di situ ada 5 channel yang berafiliasi dengan Babe Aldo. Insyaallah kalau kalian suka dengan konten-konten gue, silakan kalian cari terus kalian subscribe. Ya, dan kalau kalian suka konten gue ya kalian like, kalian share, mudah-mudahan itu jadi manfaat. Oke, masuk ke konten guys. Ya, kira-kira 2 hari yang lalu itu ya, itu ada beredar video, videonya dulu atau beritanya dulu nih. Yang pertama nih videonya dulu, kayaknya enak ditampilin ya. Videonya dulu nih. Nih dari Duta TV Banjar, orang Banjar kayak apa baru bubuan pian. Sehat aja kalau. Nih kita lihat nih nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi-bagi amplop. Seseorang bukan anggota DPRD dan bukan pula staf sekretariat DPRD Banjar menyerahkan amplop berwarna coklat kepada 2 anggota dewan yang duduk di barisan belakang. Terang-terangan loh. Itu lagi sidang apa ya? Bahkan salah satu anggota dewan terlihat mengambil amplop dan langsung memasukkan ke dalam tas berukuran sedang. Iya. Durasi 13 dan 17 detik itu terjadi di saat rapat paripurna DPRD Banjar pada Rabu 6 April 2022 dengan agenda pemilihan alat kelengkapan dewan. Belum diketahui apa isi dari amplop itu. Sejumlah anggota dewan juga kebingungan. Isinya apa kira-kira guys? Masker. Kira-kira aja. Komentar di bawah deh lu ya. Kira-kira isinya apa itu? Lanjut. Atau mungkin sertifikat. Komentar di bawah yang baik. Karena tidak ada yang mengetahui isi dari amplop dan hanya ditujukan kepada beberapa anggota dewan. Terkait saja. Ketua Badan Kehormatan DPRD Banjar Abdus Samad via telepon enggan berkomentar karena masih akan membahasnya secara internal. Internal. Jadi rakyat nggak boleh tahu. Dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Banjar menuai sorotan pakar hukum tata negara dari Sentral Bintang Advokat Indonesia, Dr. Saiful Bahri. Ia menilai aktivitas itu sebagai pelecehan terhadap kelembagaan dewan. Pelecehan terhadap rakyat juga. Mereka itu wakil rakyat. Dan menyarankan agar pimpinan dewan memproses masalah itu. Itu sangat melecehkan daripada harkat, martabat, dan marwah daripada DPRD Kabupaten Banjar. Dan minta maaf Pak, saya tambahin, melecehkan rakyat itu.
Sementara dalam rapat paripurna, Koalisi Sehat berhasil mengambil 3 ketua. Komisi 1 Abdul Razak dari Partai Golkar, Komisi 2 Muhammad Zaini dari PKB, Komisi 3 Muhammad Mulkan dari P3, dan Komisi 4 belum terpilih. Sedangkan Partai Gerindra dari pihak lawan kehilangan jatah. Tadi Dasi Tompul. Kehilangan jatah. Terima kasih Duta TV, ya, Duta TV orang Banjar, terima kasih videonya lah. Nggih. Iya, jadi isinya amplop itu kira-kira apa? Dan itu beritanya aja guys, kita baca beritanya ya. Ini beritanya nih. Viral aksi seorang pria bagikan amplop coklat ke anggota DPRD Kabupaten Banjar saat rapat paripurna. Kita baca. Ini dari tribunnews.com. Sebuah video seorang pria membagikan amplop coklat kepada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banjar dalam rapat paripurna viral di media sosial. Iya, gue viralin juga nih ya. Ini nggak tahu viral apa kagak. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id, pria tersebut membagikan amplop tebal saat rapat membahas perubahan alat kelengkapan dewan. Pria yang membagikan amplop kepada anggota DPRD yang duduk di ruang sidang paripurna kabarnya ternyata adalah seorang oknum wartawan media online lokal. Oknum wartawan, ya. Gue wartawan juga guys, anggota pers gue. Dalam video yang viral di kalangan jurnalis itu, amplop dibagikan dari dalam tas yang dibawa pria tersebut. Ya, tadi videonya ya. Begitu amplop terbagi kepada anggota rapat paripurna yang dituju, pria itu menghilang. Menghilang. Aksi pria itu dilakukan saat situasi rapat paripurna diskor. Oh, lagi berhenti rapat. Aksi pria itu diskor pimpinan untuk melakukan lobby politik antar fraksi yang mengirim utusan mereka dalam komposisi alat kelengkapan dewan. Oh, lagi lobby. Itu dari diskors lagi lobby. Ya, oh, isinya apa itu? Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar, Aslam, mengetahui kegegeran itu dan memilih enggan mengomentari video yang viral di media sosial tersebut. Kenapa, Pak? Oh iya, nggak boleh komentar ya, Pak ya. Nanti kebongkar ya, Pak. Nanti kalau kebongkar malu ya, Pak. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar itu agenda membahas perubahan komposisi alat kelengkapan dewan karena sudah berusia 2,6 tahun. 2,6 tahun itu ya, aduh. Belum tua Pak, kalau bayi itu baru ya Allah baru belajar udah bisa lari-lari kecil sih. Belum bisa bedain, belum mukallaf kalau 2,6 tahun. Pimpinan rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Ahmad Rizani, menetapkan alat kelengkapan dewan sudah terbentuk. Fraksi Gerindra yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Banjar, kadernya tidak menempati posisi ketua komisi dari 4 alat kelengkapan dewan karena kalah voting. Oh, kalah voting itu tadi. Voting itu kan memilih. Apakah itu amplop berkaitan dengan voting? Jawab yang baik di bawah, guys. Ya, jawab yang baik di bawah, jawabnya ya. Amplop coklat bisa begitu ya, terang-terangan ya. Aduh, nih orang Banjar kayak apa nih, rakyat Banjar itu marwah. Aduh. Dan itu oknum guys, oknum ya, begitulah wakil rakyat kita kebanyakan sebagian besar sebagian kecil yang begitu. Atau kalian sudah merasa antipati gitu sama anggota dewan. Kalau Babe sendiri gimana? Ya, terang-terangan gue. Iya, udah nggak percaya. Udah, minta maaf Pak, saya nggak percaya. Boleh dong ya nggak percaya, masa kan bukan nabi kalian yang harus dipercaya. Nabi aja ada sebagian yang nggak percaya, apalagi cuma anggota dewan. Nah begitu. Dan ini ada dari DPR RI beritanya nih. Mau diliatin videonya dulu atau beritanya dulu? Beritanya dulu aja deh ya. Beritanya dulu nih. Anggota DPR nonton bokep saat sidang berinisial HM. Publik ada apa dengan Harvey Maleholo? Loh, itu kan sudah pakai inisial, kenapa disebut namanya ya? Berarti benar inisial, bukan ini untung. Kalau ini untung nggak ketahuan ya, karena inisial, akhirnya sial deh ketahuan. Maaf Pak Harvey, saya ketawa. Ini luar biasa loh ya. Ini lagi kita baca dulu beritanya, nanti terakhir ini videonya guys, oke? Nih beritanya nih.
Penyanyi pop suarasumbar.id, Harvey Maliholo, penyanyi pop yang beken mewarnai belantika musik tanah air di era 90-an sedang menjadi buah bibir di media sosial, buah jempol. Kalau gua pakai bibir emang sih ya, jarang juga pakai jempol kadang-kadang. Pasalnya Harvey Maliholo diduga sebagai sosok anggota DPR RI yang tertangkap kamera sedang menonton video porno kala mengikuti rapat panitia kerja vaksin beberapa waktu lalu. Urusan micin lu nonton emes gue. Untung nih masih puasa nggak boleh ngebatalin ya. Emes gue rapat tentang micin yang udah mandatorinya udah. Kalian mikir nggak sih anggota dewan? Woi, nah itu sebelum Duh, yang sabar-sabar jadi rakyat Indonesia nih. Sebelumnya disebutkan anggota DPR yang terpergok menonton video porno itu berinisial HM dari Komisi 9 DPR. Selanjutnya PDIP mengakui HM adalah kadernya yang berada di DPR RI. Sementara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menegaskan bakal memanggil HM untuk klarifikasi Rabu 13 April besok. Oh, dari PDIP lagi ya? Oh, yang tukang matiin mic itu siapa? Bisa nggak matiin kamera juga? Dari PDIP juga ya? Berdasarkan bentar gue mau ngakak ya, mudah-mudahan ini hiburan menjelang berbuka guys. Berdasarkan penelusuran, PDIP mempunyai satu kader berinisial HM yang duduk di Komisi 9, yakni Harvey Maliholo. Warganet di Twitter sibuk mengunggah tautan-tautan pemberitaan yang menyebut Harvey Maliholo sebagai si penonton video porno tersebut. Harvey Maliholo dari PDIP, kata akun @Wikaseno sembari menautkan artikel dari salah satu media daring nasional. Ada apa dengan Harvey Maliholo, kata akun @sosialcamar. Harvey Maliholo yang seorang penyanyi itu anggota DPR toh? Baru tahu aku, tulis akun @esvinarno. Roy Suryo yang dikenal sebagai pakar telematika meyakini bahwa kabar tersebut merupakan kasus baru, bukan kabar lama serupa yang kembali viral. Oh, baru ini baru, jadi kata Roy Suryo ini baru, bukan video lama gitu ya. Roy Suryo membeberkan analisisnya soal anggota DPR nonton video porno saat sidang itu. Dalam cuitan yang ia bagikan pada Senin 11 April 2022, ia mengaku banyak yang menanyakan konfirmasi padanya soal kejadian yang melibatkan anggota DPR di Komisi 9 itu. Saya banyak dikonfirmasi apakah benar video anggota DPR RI Komisi 9 yang sedang menonton video porno di sidang ini kasus baru alias bukan yang pernah dulu. Kicau @KRMT Roy Suryo 2. Ia pun menyertakan dua foto yang disejajarkan. Keduanya sama-sama memperlihatkan sosok pria yang dipotret dari belakang. Dua pria tersebut juga sama-sama sedang melihat ke gawai masing-masing yang layarnya disensor. Menganalisa kedua foto tersebut, Roy Suryo fokus botol hand sanitizer. Selain itu, penampakan kursi juga mencuri perhatian Roy Suryo. Dari dua hal tersebut, Roy Suryo yakin foto anggota DPR nonton video porno saat sidang yang viral baru-baru ini merupakan kasus baru, meskipun sebelumnya pernah viral pula foto dan kejadian serupa. Ya, dilihat dari kursi dan botol sanitizer inisial HM, mantan penyanyi tersebut memang video baru. Ambiar yang bersangkutan PAW dari fraksi XXXP. Ya. Apakah itu PDIP? Pak Ganjar kan juga ya, dari mana Pak Ganjar itu? Tapi Pak Ganjar ngaku di podcast. Kenapa ya? Yang jadi masalah bukan nonton pornonya Pak. Ya sebenarnya menonton porno itu ya itu kembali ke haknya orang ya. Memang muka porno mau gimana ya? Ya tapi itu di sidang lagi ngebahas vaksin. Bisa ya? Untuk urusan rakyat lu nonton porno. Coba taruh dulu tuh handphone. Gimana Bang Harvey ini? Benar, video amatir yang merekam seorang anggota DPR RI tengah menonton video porno di ponselnya viral di media sosial. Video berisi diduga anggota DPR RI sedang menonton video porno saat sidang tersebut diunggah oleh akun Twitter Sabtu 9 April 2022. Dalam video berdurasi 15 detik itu tampak seorang anggota DPR yang belum diketahui jelas jati dirinya setengah asik menonton video porno melalui ponsel. Tampak dalam video itu si wakil rakyat terhormat. Enggak terhormat kalau begini.
sibuk memainkan layar ponselnya untuk memperjelas video porno yang ditontonnya. Akun itu menyebut anggota DPR itu melakukan aksi tak senonoh saat mengikuti sidang panitia kerja vaksin COVID-19. Ini hatinya terbuat dari apa ya? Hatinya itu terbuat dari apa gitu? Lagi sidang soal rakyat yang tentang penting banget ini masalah micin tuh. Video full kelakuan salah satu anggota DPR RI Komisi 9 yang sedang rapat panja vaksin inisial HM nonton bokeh di saat rapat, tulis akun tersebut. Dalam video itu memang terdengar suara anggota DPR yang terhormat sedang membahas tentang micin, tentang vaksin ya. Karena kalau kita lihat dengan laju suntikan yang seperti apa gitu, karena ini laju vaksinasinya itu kurang dari 500.000, apa betul Pak? Kata suara seorang perempuan dalam video tersebut. Ya, suara sumber .id tadi ya. Ya, suara sumber .id. Ya, jadi kok bisa ya? Lagi sidang masalah rakyat yang urgent nonton bokep. Coba nonton bokep di rumah aja, kayak nggak punya rumah gitu, kayak nggak ada waktu banyak. Mau nonton bokep nonton aja, serah lu, itu urusan lu, urusan pribadi lu. Tapi lu wakil rakyat, ngapain lu nonton bokep di saat sidang soal rakyat? Kalau dulu tidur soal sidang kalau dulu itu kira jangan tidur saat sidang soal rakyat ya kan, katanya Bang Iwan Fals dulu. Sekarang nggak tahu Iwan Fals gimana ya kan. Sekarang ini nonton bokep saat sidang soal rakyat, waduh sadis ya. Dan ini karena anggotanya ya, maka PDIP duga anggotanya di DPR dijebak dikirim video porno dari WhatsApp saat rapat, pas dibuka langsung thread. Kalau dijebak Pak, dibuka thread langsung tutup, bukan digedein gitu aja. Mau bilang dijebak, udah ini nggak gue baca deh ini. Mau berita dijebak gimana nih? Kalau dijebak pas ngebuka, tahu nih lagi sidang nih, logika akal sehat aja ya. Lagi sidang, lagi dengerin, oh iya, terus tiba-tiba masuk WhatsApp, dicek, keluar video porno, itu langsung tutup, kurang ajar nih. Tutup, taruh handphonenya. Begitu. Ini kalau dijebak terus dikasih, terus orangnya begini nih, ada videonya nih. Nah, lo lihat nih. Ini dari TV One. TV One makasih. Nah, tuh. Nah, digedein. Bentar. Supaya bagus ya, gua gini nih. Bentar. Gua giniin. Nih gua giniin. Ini digedein gitu ya. Nah, segini dah. Oke. Kita lihat apakah dijebak. Oke. Kita lihat dari sini ya. Nih. Kita lihat. Nah. Digedein, menikmati. Pak, dijebak dari mananya sama itu handphonenya di sini? Aduh. Iya itu ibu-ibu ada yang ngomong tentang vaksinasi. Itu terus dijebak dari mananya? Enak Pak ya? Terus untung di blur. Aduh. Ya. Bentar. Terus ini kata berita ini dijebak. Udahlah. Nggak usah bilang dijebak, itu kagak dijebak itu. Kalau menurut gue dinikmatin kok. Kalau dijebak, nggak suka gitu. Gimana dijebak sih Pak? Gimana dijebaknya Pak? Di mana? Nah, kalau dia dijebak pun, andai kata dia dijebak pun, tapi kalau dia nggak menikmati, dia tahu bagaimana menghormati sidang tentang rakyat, dia tahu urgensinya rakyat, dia tahu fungsinya dia duduk di situ itu karena wakil rakyat, maka dia nggak akan nerusin begitu Pak PDIP. Masa milik kadernya, yang pencinta porno kan nggak begitu ya Bu Mega ya? Bu Mega masa diem aja?
Udahlah. Ya, udah begitu guys. Informasi ini dari oknum-oknum anggota dewan kita, baik yang di DPRD Banjar maupun yang di DPR RI. Ya beginilah oknum wakil rakyat kita. Masih percaya lu? Nah, buat kalian, komentar yang baik di bawah pokoknya ya. Komentar yang baik. Memalukan sih kalau gue. Memalukan, nggak punya harga diri sama rakyat. Udah terang-terangan. Gitu masih ada yang bela, bilang dijebak. Apanya dijebak, Pak? Kalau dijebak. Udahlah ya. Kalian like, share. Kalau kalian suka, kalian like, kalian share. Mudah-mudahan jadi manfaat, jadi pelajaran buat seluruh rakyat Indonesia. Dan selamat berbuka puasa ya. Mungkin ada sebagian kalian yang sudah berbuka puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Habis ini jangan lupa sholat maghrib, isya, taraweh ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di konten-konten gue berikutnya. Jangan lupa buka deskripsi video. Di situ ada nama channel gue yang lain. Dan mudah-mudahan ini jadi manfaat buat semua. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu milik kader itu gimana ya ceritanya? Kok bisa ada kader menerima amplop coklat, nonton bokep, tidur? Rakyat di mana itu? Di otaknya di mana?